Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita juga akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan dan penyertaan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Petrus 4, ayat yang ke-7. Saya bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan kesudahan segala sesuatu. Dengan kata lain, kita sudah ada di akhir zaman atau zaman akhir. Jadi saat-saat di mana tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, dengan pengertian kalau Yesus datang kembali bahwa ini akhir dari dunia ini. Nah, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Nah, di akhir zaman ini ada begitu banyak orang yang sudah tidak bisa lagi mengendalikan diri. Hidupnya tidak bisa mengontrol diri. Sehingga terjadi apa? Mereka melakukannya hanya berdasarkan karena sedang emosi. Ya, tidak bisa tenang menghadapi segala sesuatu sehingga bertindak ceroboh. Bertindak gegabah. Ya, jadi akhirnya penyesalan selalu datang di belakang. Ya, ada orang-orang yang hari-hari ini, mohon maaf, ada di dalam jeruji penjara. Dan mereka menyesali atas apa yang mereka berbuat. Kenapa? Karena di luar kendali, tidak bisa menguasai diri. Orang Jawa bilang begini, gelo tiba buri, ya, gelo tiba buri. Atau penyesalan selalu datang terlambat. Karena itu sebelum itu terjadi, pastikan bahwa kita bisa menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala keadaan. Walaupun mungkin kita udah panas hati, tapi tetaplah kita bisa mengendalikan diri. Ya, jangan sampai kita dibawa emosi, bertindak di luar kendali kita sendiri. Ya, dikatakan kuasai dirimu dan jadilah tenang. Ya, jadi kalau sudah mulai dikuasai amarah, mungkin ya, emosi yang meletup-letup, yang meledak-ledak. Coba saya diajari sama teman saya gini, coba tarik nafas dalam-dalam. Ya, keluarkan pelan-pelan, ulangi berulang kali, ya, supaya tenang, ya, supaya kita tidak kehilangan kendali. Sebab orang yang sudah dikuasai amarah, dikuasai oleh kepanikan, kekhawatiran, seringkali bertindak ceroboh. Yang pada akhirnya bukan menyelesaikan masalah, tetapi menciptakan masalah baru. Nah, tujuannya pengen supaya bisa mengatasi masalah yang dihadapi, justru dia buat masalah yang berikutnya. Mari jemaat dikasih Tuhan, kuasai diri, jadi tenang, supaya kita bisa berdoa.
Orang yang di luar dirinya sendiri, artinya tidak bisa menguasai dirinya, dia nggak bisa berdoa. Yang terjadi kepanikan, yang terjadi kekhawatiran, yang terjadi akhirnya tindakan-tindakan sembrono, tindakan-tindakan yang di luar kendalinya sendiri. Nah, iblis suka memanfaatkan situasi ini. Ya, sehingga akhirnya kita justru bukan di dalam pimpinan Tuhan, tetapi justru iblis memanfaatkan itu. Sehingga tidak jarang akhirnya orang berbuat sesuatu yang salah. Justru akhirnya melanggar hukum, akhirnya harus urusan dengan hukum. Nah, jadi mari jemaat dikasih Tuhan, apapun keadaanmu, berusahalah untuk dalam penguasaan diri. Tetap menguasai diri, ya, karena penguasaan diri adalah salah satu buah roh. Nah, dengan kita menguasai diri, jadi tenang, kita bisa berdoa. Nah, ketika kita berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Ketika kita berdoa, kita akan mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Sehingga kita bisa bertindak dengan tepat atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Ketika ada masalah, ada problem, kita bisa mengatasinya dengan cara Tuhan. Bukan gagah kuat kita sendiri, bukan buah pikiran kita. Ya, karena ketika kita berdoa, kita akan menemukan akan solusi yang dari Tuhan. Sehingga langkah yang kita ambil, tindakan yang kita kerjakan itu tepat. Sehingga kita tidak menciptakan masalah baru, tapi kita bisa mengatasi masalah yang terjadi. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Apapun keadaanmu, walaupun rasanya pengen marah, ya, ada yang mengatakan ya hati boleh panas, tapi kepala harus tetap dingin. Ya, jadi tetap tenang, tetap kuasai diri. Ya, karena kita tahu bahwa ketika kita sedang di dalam emosi yang tinggi, tidak bisa menguasai diri, iblislah yang pegang kendali, dan itu berbahaya bagi hidup kita. Karena itu, kuasai diri, tetap tenang, dan mulailah berdoa supaya Tuhan menolong, Tuhan memberi kekuatan, dan Tuhan kasih hikmat buat kita, sehingga kita bisa bertindak dengan tepat, bertindak dengan bijaksana. Mari jemaat dikasih Tuhan, jadilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Ya, jangan biarkan dirimu dikuasai oleh amarah ataupun hal-hal yang membuat kita kehilangan kendali. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kami supaya kami tetap dalam penguasaan diri, menjadi tenang, supaya kami bisa berdoa. Dengan berdoa kami menemukan solusi, langkah-langkah yang tepat, sehingga kami tidak gegabah, tidak salah mengambil keputusan, tidak salah dalam melangkah. Sebaliknya dengan pimpinan Tuhan, kami bisa mengatasi segala perkara yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, mohon selalu pimpinan-Mu. Kami menyerahkan hari ini hidup kami dalam penyertaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.